sejak usia berapa tuh, bisa memiliki kepekaan seperti itu? Kalau saya flashback dulu ya, sejak memang kecil ya, saya kalau misalnya disuruh saya masih ingat, saya masih umur 4, 5 tahun gitu, kan sering diajak bapak Iya. pergi malam, biasanya Iya bapak tuh iya hobinya iya. nyetir, tentara lagi kan, jadi hobinya malam gitu. Nanti terus berhenti di satu tempat yang gelap gitu, saya tuh kadang-kadang ngerasa kayak ada Ada sesuatu gitu sesuatu. loh. Berarti hampir mirip ya Mas Agus sama Mas Darwis? Pemirsa, ketika sedang memasuki sebuah gedung yang sangat tua, seseorang yang memiliki kepekaan tinggi tiba-tiba mendengar suara wanita tertawa-tawa. Kemudian dia mengajak suara itu untuk berdialog. "Eh, apa Anda penunggu tempat ini?" tanya orang yang peka tadi. "Betul," jawab suara yang tidak kelihatan sosoknya itu. "Eh, apa Anda makhluk yang jahat?" tanya orang yang peka tadi. "Bukan, saya bukan makhluk jahat. Karena saya tidak mati bunuh diri, saya tidak mati ditembak, dan saya tidak mati digantung." "Eh, jadi jadi Anda mati dengan cara apa?" tanya si orang yang peka ini lagi. "Saya mati ketawa, cara Rusia." Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Peggy Melati Sukma bisa kembali ke hadapan Anda semua. Masih di Sabtu malam dan hampir tengah malam, masih juga lewat acara Angin Malam. Dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya akan menemani Anda selama 1 jam penuh dan kita akan bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, di dunia ini ada hal-hal yang rasanya tidak bisa diterima dengan akal sehat dan juga tidak bisa disentuh oleh panca indera manusia, tapi bisa dilihat oleh beberapa orang tertentu. Dan ini biasanya disebut dengan fenomena pinggiran. Beberapa orang yang bisa melihat fenomena pinggiran ini biasanya disebut mereka itu memiliki indera keenam. Dua di antaranya udah ada loh di sebelah saya. Nanti saya mau tanya-tanya juga, biasa masalah jodoh. Yang pertama adalah Mas Darwis Triadi. Selamat malam Mas Darwis. Seneng banget nih langsung bisa ketemu lagi sama Mas Darwis ya. Iya, Dan yang kedua adalah Mas Agus Mela. Selamat malam Mas Agus. malam. Saya biasanya manggilnya Om Agus, sekarang Mas Agus aja ya. It's okay. Oke, malam ini kita mau ngobrol tentang indera keenam. Mas Darwis dan Mas Agus diundang ke sini karena katanya yang kita dengar Mas Agus dan Mas Darwis nih punya indera keenam nih. Betul nggak sih Mas Darwis begitu? Serem amat. Enggak, sebetulnya sih setiap manusia ya saya pikir, itu diberikan karunia sama Tuhan indera keenam sih ya. Cuman biasanya kadarnya yang berbeda ya. Oh Kadar ya. berbeda sama biasanya pengasahannya. Karena Mhm, indera keenam itu lebih kepekaan rasa sih ya. mhm. Makanya kan ada olahraga sama olah rasa tuh ya. Iya Jadi iya. rasa itu harus kita olah gitu. Katanya Mas kalau, indera keenam atau katakanlah kita sebut kepekaan gitu ya, kepekaan itu, sifatnya selektif. Kalau Mas Darwis sendiri tuh lebih spesifiknya bisa peka merasakan apa sih? Hal-hal yang tadi nggak bisa kita lihat gitu? Saya lebih ke manusia ya. Tapi kadang-kadang suka ya, tapi itu sulit ya, kadang-kadang itu kan hanya masalah vibrasi aja yang saya rasakan ya, Mmm, vibrasi. mhm. Tapi karena saya lebih banyak, mengolah dengan, terhadap manusia ya, manusia dengan manusia. Jadi, biasanya saya akan lebih peka. Jadi tahu misalnya saya lagi ngobrol sama Peggy, Peggy kelihatannya udah nggak senang sama saya mesti mundur gitu. Waduh, mohon maaf pemirsa, saya mesti jaga akting dulu nih, akting. Gitu. Oke, tapi nanti saya pengen banget Mas Darwis bisa menceritakan secara konkret gitu, seperti apa sih Ah, sebetulnya, kepekaan yang Mas Darwis alami atau rasakan. Nah, sekarang kalau Mas Agus juga seperti itu? Apa sama bahwa itu hanya terbatas kepada masalah manusia atau juga di luar manusia itu? Saya berpikir sederhana saja. Dari kecil saya sudah mengalami secara dekade, secara period gitu. Umur sekian sampai sekian saya sangat sensitif pada hal-hal seperti itu, nanti Mhm. kosong lagi. Selanjutnya seperti itu, gitu. Oh, jadi sifatnya periodik gitu? Periodik, nggak kontinuitas yang panjang gitu, enggak. Ada bisa dilihat nggak, polanya gitu Mas, periodik itu misalnya berapa tahun sekali? Jangan-jangan kayak Repelita Rencana Pembangunan 5 tahun gitu? Ada sampai 6 tahun, 5 tahun, itu Heeh, gejala itu frekuensinya tinggi sekali gitu tuh. Nanti hilang, sekian lama, sekian tahun, heeh. terus kemudian masuk lagi gitu Dari sampai usia berapa itu mulainya Mas Agus? dari usia 4 tahun, 5 4 tahun tahun. gitu ya. Jadi sudah bisa melihat bagian-bagian yang sebenarnya
buat diri saya juga sangat menakutkan di usia seperti itu gitu. Kalau Mas Darwis sejak usia berapa tuh bisa memiliki kepekaan seperti itu? Kalau saya flashback dulu ya, sejak memang kecil ya, saya kalau misalnya disuruh saya masih ingat, saya masih umur 4, 5 tahun gitu, kan sering diajak bapak Iya. pergi malam, biasanya Iya bapak saya tuh iya hobinya iya. nyetir, tentara lagi kan, jadi hobinya malam gitu, nanti terus berhenti di satu tempat yang gelap gitu, saya tuh kadang-kadang ngerasa kayak ada Ada sesuatu gitu. sesuatu. Berarti hampir mirip ya Mas Agus sama Mas Darwis usianya sekitar 4-5 tahun itu ya. Iya. Iya. Kalau Mas Agus juga seperti itu, seperti Mas Darwis, bisa melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang lain. Justru lebih banyak visualnya daripada merasakannya gitu. Oh, Yang lebih ke gambarannya ya mungkin visualnya. kalau bagi seseorang imajinatif gitu ya. Tapi itu ya saya lihat jelas gitu. Bisa dilihat gitu ya. Dilihat gitu. Jadi hal-hal seperti itu apa akhirnya jadi mengganggu ke kehidupan normal Mas Agus atau enggak? Akhirnya saya sederhanakan aja, saya pakai rasio aja bahwasanya dia juga punya alam, saya juga punya alam. Kalau ketemu ya ketemu aja say hello aja. Tapi saya bingung bahasanya apa nih, hai gitu atau apa, bahasanya susah kan dari bahasa yang sama gitu. Oke, kalau Mas Darwis gimana? Ya kalau dengan apa, sekitarnya ya misalnya, nggak tahu saya di rumah lah saya. Di rumah saya gitu, kadang-kadang dalam satu periode tuh saya diajak komunikasi gitu. Komunikasi langsung gitu maksudnya? Ya biasanya dengan satu getaran ya, dia ada dengan suara lah atau apa gitu, tapi ya saya kadang-kadang suka ngerasa keganggu juga, wah kayak ini, tapi saya bilang aja, itu selalu, tapi biasanya dalam kondisi fisik saya yang agak menurun selalu tuh ada gitu, kayak Oke, gitu. jadi pada saat kondisi sedang agak tidak fit, itu bisa dengan lebih Iya. mudah ya ternyata berkomunikasinya. Normal nggak sih itu kalau menurut Mas Agus sama Mas Darwis? Artinya apakah itu hal yang normal atau bukan sesuatu yang normal tuh? Bisa seperti itu dan juga ternyata ada kehidupan yang lain gitu yang di sekitar kita? Ya normal-normal Normal. aja gitu. Normal aja ya? Normal-normal aja. Tapi sih kalau saya yang ngelihat nggak normal. Mohon maaf dulu nih. Normal-normal aja. Kalau menurut Mas Darwis sendiri gimana? Saya rasa normal-normal aja. Tapi karena saya merasakan hal seperti itu, kayaknya saya, ini mungkin ya karena memang rasa saya sedang ini aja gitu, sedang memang connect ke sana gitu loh. Iya. Kalau Mas Agus kan lebih ke arah visualnya gitu ya, bisa melihat atau bahkan berkomunikasi. Kalau Mas Darwis kan tadi sempat menyebutkan lebih kepada intuisi gitu ya, naluri kepada dalam melihat juga Saya selalu manusia minta lain jangan gitu. dikasih wujud. Iya, selalu tuh. Beberapa kali hanya suara aja. Saya selalu bilang jangan kasih wujud lah. Mhm. Kalau wujud ya mungkin saya nggak siap gitu. Apa itu berhubungan juga dengan insting? Artinya misalkan ada sesuatu kejadian yang akan terjadi gitu. Kemudian sudah lebih Iya, dulu mungkin tahu bisa seperti begitu. itu atau misalkan melihat seseorang, aduh ini kayaknya dia mau kenapa-napa. Nah, itu kan sifatnya lebih insting. Apa itu seperti Instinktif itu juga? kadang-kadang Begitu, gitu. benar. Saya pernah mau kecelakaan kemudian mati suri itu saya udah merasa dari sore ada sesuatu something wrong gitu tuh. Oh, Mas Agus pernah mati suri ya? Nah, Pemirsa, nanti kita akan minta Mas Agus untuk cerita lebih jauh lagi. Begitu juga Mas Darwis. Kalau ada pemirsa yang mau tanya mengenai apa aja jodoh, rezeki dan lain sebagainya, kayaknya malam ini mesti rebutan teleponnya ke Angin Malam. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini teman saya Memes akan hadir untuk menghibur Anda semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Memes. kasih, Jangan Bu. pernah tinggalkan ya, jangan pernah tinggalkan semua penggemarnya. Jadi selalu keluarin album baru ya. Ya amin. Mbak Memes, kita lagi ngobrol soal indera keenam nih tadi sama Mas Darwis sama Mas Agus. Pernah nggak sih punya pengalaman yang sedikit aneh atau mungkin menyeramkan pada saat show atau syuting? Pernah nggak? Pernah juga sih. Cuman saya nggak kepengen apa kayak Mas Expose Darwis gitu. gitu. Jadi nggak mau nggak mau diliatin gitu. Mm-mm. Jadi kalau ngeliat masuk ruangan yang sepi, gelap itu suka berdiri gitu. Oh gitu. Ya kayak gitu aja sih. Merinding gitu ya? Jadi kalau misalnya memang pasti ada sesuatu kan. Gitu. Iya, oke. Makasih banyak, nanti kita ngobrol lagi soal itu Oke. ya. Oke, Thank you. terima kasih. Nah, tadi Mas Agus sempat bilang pernah mati suri. Mungkin kita kasih kesempatan Mas Agus cerita dulu kali Mas Darwis. Mati suri yang kayak gimana tuh Mas Agus? jadi gini, dari sore saya sudah mengalami sebuah firasat yang Maaf, itu umur berapa? 17. Oke. 17 tahun, kemudian saya diajak teman untuk jalan.
Kemudian terjadi sebuah kecelakaan di mana saya masuk ke dalam bawah roda ban mobil itu. Oh, Mas Agus ngalamin kecelakaan mobil? Dengan motor waktu Oh, itu dengan kan motor, zaman-zaman oke. 16-17 Iya, tuh, iya. saya keseret. Waktu saya lihat di polisi itu jaraknya 28,9 meter. Jauh juga Ya dong. lumayan lah, artinya robek semua, badan Iya. pecah semuanya gitu. Kemudian saya udah merasakan gitu tuh. Kemudian sini dilindas juga punggung saya gitu. Jadi secara normal kayaknya sudah dekat gitu. Iya. Tapi ya saya pada saat itu betapa banyak ketakutan yang datang menghantui saya tentang kematian itu bagaimana gitu. Terus macam slide gitu di mata gitu. Tiba-tiba pada satu saat tertentu saya mulai merasakan dingin badan saya. Dan saya di situ merasakan itulah saatnya, bila saatnya tiba. Iya. Saya merasakan itu. Saya tegang loh dengan ceritanya. Gitu. Terus? Kemudian tiba-tiba dingin dari ujung kaki sampai ke ujung ubun-ubun gitu. Kemudian lepas saja diri kita.